ada 11 calon menteri perempuan untuk kepemimpinan Pak Prabowo Presiden. Mulai dari Sri Mulyani sampai Veronica Tan. Yang menarik, salah satunya Ripka Halu. Beliau orang Papua, berangkat dari bawah dan selanjutnya sampai menjadi gubernur. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda Pak Prabowo perhatian terhadap kepemimpinan perempuan untuk kabinetnya, atau ya memang ini wajib dimasukkan karena bla 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 bla? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ripka Halu, Sri Mulyani, Veronica Tan adalah sosok yang berbeda, tetapi perbedaan yang ada menjadikan lengkap dalam kepemimpinan kepresidenan Pak Prabowo. Papua, Indonesia Timur, Sri Mulyani, Semarang, Jawa Tengah, Veronica Tan, Jakarta, tetapi awalnya dikenal dengan istrinya Pak Ahok. Pak Ahok itu dari Belitung sana. Ayo kita baca di beberapa media terkait dengan perempuan-perempuan di sekitar Pak Prabowo, tapi nanti kita lebih fokus ke Ripka Halu yang luar biasa beliau. Pertama kita baca di Tempo. Jadi calon Menteri Prabowo, PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Halu resmi diganti. Oh, langsung. Pak Tito ini pasti. Kemudian di Detik, jadi tadi itu usul Ripka Halu masuk kabinet Prabowo terjadinya cepat sekali karena Pak Prabowo perempuan dari Papua. Wah. Kemudian di seputar Papua, Anwar Damani jabat PJ Gubernur Papua Tengah gantikan Ripka Halu. Dan di Tribun News, daftar nama 11 perempuan yang bakal masuk kabinet Prabowo ada Sri Mulyani hingga Veronica Tan. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang pertama Tribun dan kemudian kita perdalam tentang Ripka Halu. Masuk daftar 11 perempuan yang bakal masuk kabinet Prabowo ada Sri Mulyani hingga Veronica Tan. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh untuk menjadi calon menteri, calon wakil menteri, dan kepala badan di kabinetnya. Di antara 108 itu ada 11 orang perempuan wanita yang ditunjuk menempati kursi kabinet. Sejumlah wanita yang dipanggil memiliki beragam latar belakang, dari akademisi hingga birokrat. Sri Mulyani Indrawati, pertama, itu pasti semuanya mengenal, orang kelahiran 26 Agustus 62 yang mulai Pak SBY beliau menjadi Menteri Perekonomian. Kemudian Widianti Putri Wardana, merupakan seorang pengusaha yang kini menjabat Komisaris PT Teladan Prima Agro, TPA. Ia menjabat posisi terakhir sejak 2012. Perempuan-perempuan di sekitar Pak Prabowo. Kemudian ada Arifah Khairi Fauzi. Nama ini masuk dalam deretan dipanggil pada Senin. Beliau adalah Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Ada Ripka Halu yang menjabat PJ Gubernur Papua Tengah. Sebelum menempati tempat tersebut, Ripka Halu merupakan staf ahli Mendagri bidang aparatur dan pelayanan publik. Oh, dari pusat. Kemudian PJ, kemudian mendapatkan. Kemudian Veronica Tan masuk jajaran mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyambangi kediaman pada Senin.
Jadi kalau menyambangi, ada indikasi meskipun kalian mungkin bertanya, pada waktu di Hambalang di mana ya? Nah, gitu ya. Kemudian ada Meutia Hafid, ini adalah 3 Mei 78 kelahirannya, aktif wartawan dan politikus Indonesia di DPR RI, Golkar, semua pasti mengenal. Beliau sangat famous karena liputan-liputannya pada waktu sebelum di DPR. Kemudian Isana Bagus Oge, ini adalah 13 September 1980, masih muda. Ia mengenyam pendidikan di UI, di Visipol UI, dan sebelum terjun beliau adalah pembaca, pemilihan wajah Femina, dan kemudian di berbagai, ia pernah menitikannya sebagai seorang jurnalis, dan pada waktu Pak SBY adalah istana atau wartawan istana presiden, dan terakhir adalah dia menjadi sekretaris bersama Kris Natali dan Raja Juli Antoni menginisiasi berdirinya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Oh, Isana Bagus Oge. Kemudian Christina Aryani, dia adalah 17 Juli 75 yang menjabat sebagai anggota DPR periode 1924 dan luar biasa. Dan Diana Kusumastuti, Stella Christy, dan Diah Roro Esti Widya Putri. Nama-namanya cukup luar biasa, tapi kita akan fokus ke Ripka Halu. Ayo kita lihat aja bagaimana cerita Ripka Halu selanjutnya. Cerita itu usul Ripka Halu masuk kabinet Prabowo terjadinya cepat sekali. Mendagri Tito melantik Anwar Harun Damanik sebagai pejabat Gubernur Papua Tengah, menggantikan Ripka Halu. Tito pun menceritakan momen mengusulkan Ripka Halu masuk kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini betul-betul terjadinya sangat cepat sekali. Beberapa hari yang lalu, Ibu Ripka saya usulkan ke Pak Prabowo, dan Ripka belum pulang ke Nabire dari Australia, kata Tito Karnavian. Bersedia nggak jadi wakil menteri? Dijawab bersedia. Saya bilang jangan pulang ke Nabire dulu karena akan dipanggil ke Pak Prabowo. Kemarin berbekal di Hambalang dan belum pulang ya. Itu mengatakan diminta Prabowo mencari pemimpin wanita di Papua. Ia mengaku dalam pikirannya langsung terlintas nama Ripka Halu. Dan kalau kita melihat Ripka Halu itu kelahiran 10 Januari 1970, seorang birokrat Indonesia yang menjabat sebagai pejabat gubernur Papua sejak 11 November 2022 hingga 18 Oktober 2024. Sebelumnya ia pernah mengemban jabatan sebagai staf ahli Kementerian Dalam Negeri, bidang aparatur dan kepentingan publik, dan pada 10 November 2023 dilantik sebagai Sekda Prof Papua Tengah definitif. Ripka menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai gubernur di tanah Papua oleh kepala suku seprovinsi Papua Tengah. Ripka Halu diberi gelar nama Deoni Yum Meumau, yang artinya perempuan tua Papua, Noken pertama. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah 11 orang perempuan-perempuan di sekitar Pak Prabowo yang akan mendampinginya. Meskipun kita akan melihat yang sebenarnya sesudah 20 Oktober atau lebih khusus 11 Oktober pada waktu pelantikan nanti akan terlihat atau tidak. Spesial Ripka Halu dan Bu Sri Mulyani. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda dua orang ini adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo, atau sebetulnya 11 orang itu sama saja? Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan Bu Sri Mulyani, ini awal tadi belum kita bahas khusus, dimohon menteri lagi. Mengapa? Karena beliau orang yang menampilkan profesionalitas. Pak Prabowo ingin menampilkan second kabinet itu salah satunya Bu Sri Mulyani. Beliau
pernah menjadi Menteri Perekonomian di era Pak SBY, Pak Jokowi 2 periode, Pak SBY juga tentunya 2 periode ya, kemudian Pak Prabowo. Ini pertanda bahwa orang ini layak, mampu mengendalikan dunia perekonomian di Indonesia. Apalagi pernah menjadi IMF, Presiden IMF, meskipun itu adalah pro dan kontra. Tetapi bahwa pernah menjadi dalam suasana kepresidenan yang berbeda, itu tidak mudah. Karena Pak SB pasti mempunyai kebijakan yang sedikit banyak agak berbeda dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi nanti dengan Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Prabowo mungkin meskipun ini adalah lanjutan, pasti ada sedikit banyak. Contoh yang ditampilkan oleh Pak Prabowo pada waktu debat kemarin salah satunya adalah makan siang gratis. Nah, ini kalau bisa menerjemahkan itu maka luar biasa. Karena pada waktu zamannya Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani juga harus mampu menekankan terkait dengan berbagai kartu Indonesia Sehat, bantuan sosial, dan lain-lainnya. Adapun Lipka Halu yang sebetulnya bukan dari bawah sih, orang Papua yang berproses di Kemendagri, selanjutnya kembali ke Papua menjadi PJ di Papua Tengah, pernah menjadi sekda, dan selanjutnya pernah mendapatkan gelar perempuan tua Papua, noken pertama, karena memang dari seorang profesional kemudian bisa memimpin Papua. Ini adalah, kalau saya melihat, memang pantas untuk mendapatkan. Mengapa? Dari proses di dalam kepemimpinan Lipka Halu, maka dia layak untuk menjadi orang yang bisa membantu Pak Prabowo. Pak Prabowo memang tidak sulit untuk menghadirkan seseorang, hanya cukup memerintahkan ke Pak Tito dan selanjutnya dicarikan dan selanjutnya sinergi. 9 orang lain tentunya juga menjadi orang-orang perempuan di sekitar Pak Prabowo yang akan membackup-nya. Kemudian yang kedua, apakah 11 orang ini lebih khusus adalah Sri Mulyani, Lipka Halu itu bisa menjalankan irama Pak Prabowo yang agak berbeda dengan Pak Jokowi. Saya katakan agak berbeda karena salah satu tema adalah makan siang gratis. Yang kedua, semua kelompok, partai politik dan lainnya diajak untuk menjadi satu bagian tanpa oposisi. Dan selanjutnya yang ketiga, ini merupakan kabinet yang sangat gemuk, sehingga potensi konflik antar kabinet satu dengan lainnya itu besar. Apakah ke-11 orang ini mampu bisa ideal, bisa menampilkan performa yang paling tinggi, apalagi para perempuan-perempuan ketika bertemu dengan perempuan kadang-kadang agak sensitif. Ini nanti yang akan menguji adalah proses dalam perjalanannya. Tapi saya melihat bahwa semuanya ketika dipanggil Pak Prabowo ataupun diwakilkan oleh salah satu timnya Pak Prabowo, mereka dengan senang hati. Apakah mereka yang sedang menjadi anggota DPR, orang menjadi profesional, itu senang hati. Jadi kalau melihat dari sini, meskipun mungkin kalian, loh Veronika Tan bagaimana? Pada waktu Hambalang kok nggak kelihatan. Nah itu yang perlu diklarifikasi. Tetapi pada waktu Senin, Veronika Tan sangat gembira wajah di media. Kemudian yang ketiga, apakah serius Pak Prabowo membawa 11 ini untuk menghadirkan kebaikan atau hanya menjawab semacam keterwakilan? Kalau menurut saya kedua-duanya. Jadi ada kebutuhan menampilkan, kalau dalam bahasa legislatif itu 30% kota perempuan, meskipun mungkin kalau 11 kemudian dibandingkan sekitar 40, sudah 11 ya sudah 30% dulu ya
Ya sekitar 30%, kurang lebihnya sekitar 30% itu. Meskipun kalau ngomong 30% tepat itu agak berbeda, tapi 40, 30, betul, sudah cukup. Nah, masalahnya adalah kita semuanya masih menunggu sampai pelantikan mereka semuanya. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga endingnya bahwa Sri Mulyani adalah orang yang bisa hidup di semua suasana, dan Ripka Halo adalah sosok bahasanya perempuan tua Papua, noken pertama yang menjadi simbol orang second kabinet dari Papua. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.